Kita selalu terhubung, tapi apakah kita benar-benar hadir? Mindfulness and focus di era digital. Pernahkah kita menghitung berapa kali kita melihat smartphone dalam satu hari? Mungkin kita tidak pernah menghitungnya. Bangun tidur, kita mencari smartphone. Sebelum tidur, kita masih melihat smartphone. Sedang belajar, kita membuka smartphone. Sedang makan, kita menonton video. Sedang berbicara dengan seseorang, tangan kita masih memegang smartphone. Bahkan terkadang, ketika tidak ada notifikasi pun, kita tetap membuka layar smartphone. Seolah-olah ada sesuatu yang harus kita lihat, sesuatu yang harus kita ketahui, sesuatu yang tidak boleh kita lewatkan. Tetapi, ada satu pernyataan sederhana yang mungkin jarang kita tanyakan kepada diri sendiri. Kita memang selalu terhubung dengan dunia, tetapi apakah kita benar-benar hadir di dalamnya? Kita hidup di zaman yang sangat cepat. Informasi datang tanpa henti. Pesan masuk setiap saat. Media sosial selalu memiliki sesuatu yang baru. Video berikutnya selalu menunggu. Dan dunia digital membuat kita terbiasa berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Kita menyebutnya multitasking. Kita merasa bahwa dengan mengerjakan banyak hal sekaligus, kita menjadi lebih produktif. Padahal, penelitian tentang multitasking menunjukkan bahwa berpindah-pindah tugas memiliki biaya kognitif. Ketika perhatian terus berpindah, kita membutuhkan waktu dan energi mental untuk kembali menyesuaikan diri dengan tugas sebelumnya. Jadi mungkin masalah kita bukan karena tidak memiliki cukup waktu. Mungkin masalahnya adalah perhatian kita selalu sering berpindah. Kita memiliki 24 jam dalam sehari, tetapi perhatian kita tersebar ke begitu banyak hal. Akibatnya, tubuh kita berada di satu tempat, sementara pikiran kita berada di tempat lain. Lalu, sebenarnya apa itu fokus? Secara sederhana, fokus adalah kemampuan untuk memberikan perhatian kepada sesuatu yang sedang kita lakukan. Ketika kita belajar, kita benar-benar belajar. Ketika kita bekerja, kita benar-benar bekerja. Ketika seseorang berbicara kepada kita, kita benar-benar mendengarkan. Fokus bukan berarti kita tidak pernah terganggu. Fokus juga bukan berarti pikiran kita harus selalu kosong. Karena manusia memang memiliki pikiran yang terus bergerak. Yang penting adalah kemampuan untuk menyadari ketika perhatian kita mulai pergi, dan kemudian mengembalikannya. Kembali kepada apa yang sedang kita lakukan. Kembali kepada percakapan yang sedang berlangsung. Kembali kepada orang yang sedang berada di depan kita. Dan kembali kepada diri kita sendiri. Disinilah mindfulness menjadi penting. Mindfulness sering diterjemahkan sebagai kesadaran penuh. Menurut Jon Kabat-Zinn, mindfulness merupakan kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja terhadap pengalaman pada saat ini dengan sikap tidak menghakimi. Apa juga menjelaskan mindfulness sebagai kesadaran terhadap keadaan internal dan lingkungan, sehingga seseorang dapat mengamati pikiran, emosi, dan pengalaman saat ini tanpa langsung bereaksi secara otomatis. Jadi,
Mindfulness bukan berarti kita harus duduk diam selama berjam-jam. Bukan pula berarti kita harus menghilangkan semua pikiran. Dan mindfulness tidak selalu berarti meditasi. Kita bisa mempraktikkannya dalam aktivitas sehari-hari. Ketika makan, kita menyadari rasa makanan. Ketika berjalan, kita menyadari langkah kaki. Ketika berbicara, kita benar-benar mendengarkan. Dan ketika pikiran kita mulai melayang ke masa lalu atau masa depan, kita menyadarinya. Kemudian perlahan, kita kembali ke saat ini. Bagaimana rasanya? Mungkin terasa biasa, atau mungkin terasa sedikit aneh. Karena kita terbiasa mendapatkan stimulus setiap saat. Notifikasi, video, musik, pesan, informasi. Sekarang bayangkan jika kita mencoba melakukan hal yang sama selama 5 menit. Tanpa smartphone, tanpa media sosial, tanpa membuka aplikasi apapun, hanya duduk, bernapas, dan menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang selama ini jarang kita dengarkan, diri kita sendiri. Ada satu kesalahpahaman tentang mindfulness. Banyak orang mengira mindfulness berarti membuat pikiran menjadi kosong, padahal bukan itu tujuannya. Pikiran manusia memang akan muncul, kekhawatiran akan muncul, rencana masa depan akan muncul, kenangan masa lalu juga akan muncul. Mindfulness mengajarkan kita untuk menyadari semua itu tanpa langsung terbawa olehnya. Misalnya kita sedang belajar, tiba-tiba muncul pikiran, besok saya harus melakukan apa? Kemudian kita sadar, oh, pikiran saya sedang pergi ke masa depan. Kita tidak perlu memarahi diri sendiri. Tidak perlu mengatakan, saya tidak bisa fokus. Cukup sadari, kemudian kembali kepada buku, kembali kepada pekerjaan, kembali kepada napas, kembali kepada saat ini. Karena sebenarnya, inti dari latihan mindfulness bukanlah tidak pernah kehilangan fokus, tetapi menyadari ketika kita kehilangan fokus dan mampu kembali. Mindfulness juga berkaitan dengan cara kita menghadapi emosi. Bayangkan kita mendapatkan pesan yang membuat kita marah. Reaksi pertama mungkin adalah langsung membalas. Kita mengetik dengan emosi. Kita mengirim. Kemudian, beberapa menit kemudian, kita menyesal. Mindfulness memberikan sebuah ruang kecil di antara stimulus dan respons. Kita menyadari, saya sedang marah, bukan saya adalah kemarahan saya. Ada perbedaan yang sangat besar. Ketika kita mampu menyadari emosi, kita memiliki kesempatan untuk memilih bagaimana merespons, bukan sekedar bereaksi. Dan menurut saya, disinilah mindfulness memiliki nilai humanisme yang sangat penting. Karena manusia bukan hanya makhluk yang mampu merasakan emosi, manusia juga memiliki kemampuan untuk menyadari emosinya dan memilih tindakannya. Lalu, apa hubungannya mindfulness dengan humanisme?
Humanisme menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki nilai, kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab. Dan mindfulness membantu kita kembali mengenali manusia yang sering kita abaikan, yaitu diri kita sendiri. Di tengah kesibukan, kita sering bertanya, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya capai? Bagaimana agar saya lebih sukses? Bagaimana agar saya tidak tertinggal? Tetapi kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya sedang saya rasakan? Apakah saya sedang lelah? Apakah saya baik-baik saja? Apa yang sebenarnya penting bagi saya? Mindfulness mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, bukan untuk menjadi tidak produktif, tetapi untuk menyadari bahwa kita bukan mesin. Kita adalah manusia. Kita memiliki batas. Kita memiliki emosi. Kita memiliki kebutuhan. Dan kita juga membutuhkan waktu untuk memahami diri sendiri. Namun, mindfulness tidak berhenti pada diri sendiri, karena manusia juga merupakan makhluk sosial. Perhatian yang kita berikan kepada orang lain adalah bentuk penghargaan. Bayangkan, seseorang sedang bercerita kepada kita, tetapi kita terus melihat smartphone. Secara fisik kita memang berada di depannya, tetapi secara mental kita tidak benar-benar hadir. Sekarang bayangkan sebaliknya. Kita meletakkan smartphone, melihat matanya, mendengarkan ceritanya, tidak buru-buru memotong, tidak langsung memberikan penilaian, hanya mendengarkan. Mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi orang yang sedang berbicara, perhatian kita bisa memiliki arti yang sangat besar. Karena terkadang seseorang tidak membutuhkan solusi. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang benar-benar hadir. Lalu bagaimana kita memulainya? Tidak perlu sesuatu yang rumit. Kita bisa memulainya dari 3 hal sederhana. Pertama, satu aktivitas dalam satu waktu. Ketika belajar, cobalah belajar. Jauhkan smartphone untuk beberapa waktu. Bukan karena smartphone adalah sesuatu yang buruk, tetapi karena perhatian kita juga memiliki batas. Kedua, berhenti sejenak. Tarik napas. Rasakan udara masuk. Kemudian, keluarkan perlahan. Sadari tubuh. Sadari pikiran, sadari emosi. Tidak perlu mengubah apapun, cukup menyadarinya. Ketiga, benar-benar hadir ketika bersama orang lain. Ketika seseorang berbicara kepada kita, letakkan smartphone. Dengarkan, karena memberikan perhatian adalah salah satu bentuk penghargaan paling sederhana yang bisa kita berikan kepada manusia lain. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar masa depan, sampai lupa bahwa kehidupan sebenarnya selalu terjadi sekarang. Kita menunggu tugas selesai untuk merasa tenang, menunggu mendapatkan sesuatu untuk merasa bahagia, menunggu masa depan untuk benar-benar menikmati hidup. Padahal masa depan belum terjadi. Masa lalu sudah berlalu. Yang benar-benar kita miliki hanyalah saat ini. Maka, mungkin pertanyaannya bukan berapa banyak yang sudah saya lakukan hari ini, tetapi seberapa hadir saya ketika menjalani semua itu. Kita hidup di dunia yang semakin terhubung, tetapi koneksi tidak selalu berarti kehadiran. Kita bisa terhubung dengan ribuan orang, tetapi tetap merasa sendirian. Kita bisa mendapatkan jutaan informasi, tetapi tetap tidak memahami diri sendiri.
Dan kita bisa melakukan begitu banyak hal, tetapi tidak benar-benar hadir dalam satu pun di antaranya. Mindfulness mengajarkan kita untuk kembali kepada napas, kembali kepada diri sendiri, kembali kepada orang yang sedang berbicara dengan kita, dan kembali kepada kehidupan yang sedang berlangsung di depan mata. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak hal yang kita lakukan, tetapi seberapa utuh kita hadir ketika menjalaninya. Perhatian adalah bentuk penghargaan, kehadiran adalah bentuk kemanusiaan, dan mungkin di tengah dunia yang semakin cepat, salah satu hal paling manusiawi yang bisa kita lakukan adalah berhenti sejenak, menyadari, dan benar-benar hadir.